Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini, bagi kalian yang mungkin belum sarapan ataupun belum sholat duha, bisa sarapan dan sholat duha terlebih dahulu. Bagi kalian yang sudah siap, bisa disiapkan buku tema 2. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan pembelajaran 5 dan 6 di tema 2 subtema 3. Kalian buka halaman 123. Nah, di pembelajaran 5 di sini bisa kita amati ada sebuah teks. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Kemudian pada bagian bawah, kalian bisa mengamati beberapa jenis makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong. Ada singkong rebus, ada singkong goreng, kemudian ada keripik singkong, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa makanan yang menggunakan bahan dasar singkong dalam pembuatannya. Setelah ini kalian buka halaman selanjutnya, halaman 124. Nah, di halaman ini ada bacaan tentang singkong. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu bacaan ini. Nah, jika sudah, kita akan mempelajari bersama beberapa pertanyaan di halaman 125 seputar bacaan tentang singkong yang sudah kalian baca. Pertanyaan yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, setuju ya, karena selain murah dan mudah ditanam di daerah sekitar kita, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, kalsium, fosfor, vitamin C, kalori, lemak, vitamin B1, dan zat besi. Pertanyaan kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh sebagian masyarakat. Bahkan menanam singkong menjadi salah satu mata pencaharian bagi beberapa orang. Jadi ada yang mengandalkan pendapatan sehari-hari dengan menanam singkong, menjual singkong sebagai hasil kebun. Kita lanjutkan. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari bahan olahan singkong? Singkong banyak diolah menjadi berbagai makanan seperti getuk, tiwul, gatot, keripik, cumro, misro, tape, donat, dan lain-lain. Bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong sebagai salah satu bahan pokok makanan banyak ditanam di kebun-kebun karena mudah ditanam dan perawatannya pun juga mudah. Sebagian warga juga menjadikan singkong mata pencaharian dan diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan penghasilan. Nah, itu bagaimana singkong bisa memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan. Nah, selanjutnya pada halaman 126 ini ada bacaan lagi tentang manfaat singkong yang lainnya. Kalian bisa mempelajari bahwa pada kenyataannya singkong pun bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif yang disebut bioetanol. Kalian baca terlebih dahulu halaman 126. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, halaman 129 ini kita akan mempelajari sebuah lagu yang judulnya Kring Kring Ada Sepeda. Nah, mungkin kalian pada pelajaran sebelumnya kalian juga sudah pernah mempelajari tentang tempo, kemudian tentang nada, tinggi rendah nada,
kemudian birama dan sebagainya. Kalian bisa ulas, kalian bisa pelajari kembali, buka kembali pembelajaran yang sudah kita lalui. Nah, untuk lagu Kring-Kring Ada Sepeda, berikut ada lirik dan videonya, kalian bisa cermati. Nah, itu tadi lagu Kring-Kring Ada Sepeda. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 6 halaman 131. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada percobaan lagi tentang energi alternatif yang berasal dari tumbuhan atau dari buah-buahan. Seperti halnya kemarin kita juga sudah mempelajari ya percobaan tentang energi alternatif yang berasal dari jeruk, kemudian ada kentang dan juga ada apel. Nah, ini sama, ini percobaannya sama seperti yang kemarin. Jadi kalian kalau misalnya ingin mempelajari lagi, kalian bisa mempelajari video yang kemarin yang sudah menampilkan percobaan. Kurang lebih nanti langkah-langkahnya juga sama seperti itu. Ini bahan-bahan yang diperlukan pun tidak begitu jauh berbeda ya. Ada kentang sebagai sumber energinya, kemudian ada kabel, penjepit, lampu, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Kalian buka di halaman 132, di bagian bawah itu ada ayo berdiskusi. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kira-kira kenapa? Karena bahan bakar fosil yang biasa kita gunakan, BBM, bensin, pertamax, dan sebagainya itu jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Sedangkan kalau energi alternatif jumlahnya banyak dan melimpah, sehingga saat kita gunakan terus-menerus pun dia akan tetap ada. Kemudian yang kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Manfaatnya ada banyak sekali ya. Energi alternatif ini misalnya matahari bisa sebagai sumber energi untuk panel surya. Kemudian angin juga dapat menggerakkan kapal layar menjadi pembangkit energi listrik. Air juga dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Kita lanjutkan
halaman 133. Ini ada kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, kalian baca terlebih dahulu teks di halaman 133 sampai selesai. Kemudian kita akan berdiskusi bersama tentang pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, kewajiban kita tentu menjaga kelestariannya dengan cara menghemat energi, tidak merusak lingkungan, dan memanfaatkan energi alternatif dengan baik sebagai cara menghemat energi. Selanjutnya, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Nah, ini bisa memakai energi alternatif. Kemudian saat siang hari kita cukup menggunakan penerangan dari matahari, kemudian menghemat listrik, menghemat BBM, dan sebagainya. 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Karena sumber energi alternatif tadi kan jumlahnya terbatas dan butuh waktu yang lama dalam pengadaannya, sehingga kita harus berhemat supaya generasi selanjutnya tetap bisa memanfaatkan energi tersebut agar tidak mudah habis. 4, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Nah, ini seperti yang sudah kalian cari tahu kemarin ya. Mungkin bisa mematikan alat elektronik saat tidak digunakan, TV, AC, kipas angin, dan sebagainya. Menghemat BBM saat kalian mungkin jaraknya dekat, tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, cukup dengan sepeda, jalan kaki supaya lebih sehat. Kemudian menggunakan air secukupnya. 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Nah, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan orang lain dan orang banyak. Saat kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada orang lain ataupun kepada lingkungan, nah nanti itu akan bisa merugikan orang lain dan bahkan merugikan kita sendiri. Orang lain rugi, lingkungan rusak, dan sebagainya. Maka kita harus mendahulukan kewajiban. Nah, untuk tugasnya, ini kalian bisa mewawancarai orang tua atau nenek, kakek, paman, bibi yang ada di sekitar kalian atau yang tinggal bersama kalian untuk mencari tahu tentang salah satu makanan yang terbuat atau bahan dasarnya dari singkong dan cara membuatnya. Nah, kalian tanyakan ke orang tua makanan itu namanya apa, kemudian cara membuatnya seperti apa. Nah, itu untuk makanan yang bahan dasarnya singkong. Kamu tuliskan di buku tugas, jangan lupa diberikan hari, tanggal, mapelnya mapel tematik. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.